Kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Kalau kalian nggak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari. 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Kalau perlu saya bilang pada Grace, nangis kencang-kencangnya saat ketemu Pak Jokowi. Apalagi partai ini didirikan karena kecintaan kita kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, benar-benar saya agak terkejut dan ketinggalan satu berita ya. Ini yang bikin saya terkejut itu adalah pernyataan dari Jeffrey Giovanni ya. Mungkin dia bagaimana begitu, dia katakan ini pendiri partai, pemirsa, pendiri partai PSI. Dia katakan, kalau kita tidak dapat darah keluarga Jokowi, kita akan tutup PSI. Dan dalam penjelasannya, memang kelihatannya ya PSI itu udah mati duluan gitu loh. Januari 2023 itu sudah mati, kabarnya sudah disiapkan pemakaman dan lain sebagainya. Kan pernyataan mati dan tidak mati kan memang nanti pada saat pemilu kan. Nah 2023 itu belum ada pemilu. Nah barulah kemudian ya mungkin sudah jadi bangkai atau jadi sudah matilah gitu PSI. Partai politik ini sudah nggak ada darahnya, karena mungkin ini partai dimodalin oleh awalnya itu Jeffrey Giovanni mungkin ya kan. Karena dengar-dengarnya itu di pengurus di daerah-daerah itu juga dapat insentif, dapat duit lah untuk menggerakkan partai. Profesional mungkin maunya kan. Tetapi namanya partai anak muda, kemudian yang dilakukan adalah keculasan dan lain sebagainya, etika politiknya nggak ada dan seterusnya gitu kan. Sampai Ganjar Pranowo itu pernah, kan Ganjar Pranowo pernah di ini juga pemirsa dicalonkan oleh PSI. Dan apa jawaban Ganjar Pranowo? PSI itu apa? Nah, kan betapa tidak berharganya ya PSI itu ya. Mungkin kalau Ganjar Pranowo ada banteng keluar limbahnya, kotorannya, oh ini limbah kohenya banteng gitu. Nah, PSI itu apa? Dia agak mau. Jadi ini memang tampaknya PSI sudah mati, kemudian disuntik ya, atau diinfus dengan darahnya keluarga Jokowi sehingga hidup lagi gitu ya, kira-kira jalan pikirannya ya. Nah, tapi apa jadi zombie ya kan? Dan karena itulah gambarnya wajar sekali kalau kemudian Jokowi punya ide, wah saya mau kasih gambar gajah ya kan, ganti mawarnya diganti dari PSI itu, kemudian gajahnya yang mendongak, kepalanya terputus ya kan, karena terinspirasi dari salisil atau gantinya kalpanak, obat kurap, obat kudis ya, tidak tahulah, tetapi itulah kenyataannya. Jadi ini berita agak lama sebetulnya, beberapa hari yang lalu, tapi saya betul-betul tidak menyadari, dan dari Jeffrey Giovanni lah kita akhirnya tahu bahwa partai yang penuh dengan anak muda dengan semangat kayak begitu itu ternyata mati. Karena apa? Kayaknya nggak ada etikanya dan memang penipu ya kan. Kalau ngomong nipu, apa yang tempo hari itu beli ayam di rest area ya, makan 3 bayar 2 atau berapa begitu, dan masih banyak lagi lah yang akhirnya memang orang itu pada benci kepada PSI. Nah ini Jeffrey Giovanni mengungkapkan secara terbuka bahwa masa depan PSI itu ditentukan oleh dukungan Jokowi atau keluarganya. Jeffrey mengatakan para pendiri PSI harus siap mengubur partai
jika ia tidak mendapatkan darah Jokowi. Artinya memang PSI sudah sudah mati, sudah siap-siap menggali kubur, tiba-tiba keluarga Jokowi datang, kemudian dikasih darah. Nah, itu kan jadi zombie. Ya nggak tahu lah, mungkin nggak lah ya, tapi sepertinya kita nggak tahu, karena ini ada semangatnya tahun 2029 atau 2034 koyok iya oh gitu kan. Tapi ya nggak tahu nanti seperti apa jadinya. Ya, ini disampaikan oleh Jeffrey saat buka Kongres PSI di Solo. Oh ya, sudah agak lama ini pemirsa. Mengaku pernah menyampaikan peringatan serius kepada jajaran elit PSI. Kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya Jokowi, ya, atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini, ya. Dan ia yakin perolehan suara partainya di 2024 akan turun jika tidak ada terah Jokowi di PSI. Ini yang salah dari Jeffrey. Walaupun ada terahnya ribuan dari keluarga Jokowi, kalau nggak ada sembakonya, nggak ada duitnya, tahu nggak Jeffrey, baliho partai yang kecil kayak gurem begitu itu, tapi anggaran untuk buat baliho sampai di kantor-kantor dekat kantor polisi, polisi turun tangan membawa itu semua, ya kan? Gede banget itu duitnya, ya. Dia mendapatkan suara begitu, aneh juga, kok nggak ada orang yang mau gitu loh. Sudah habis-habisan kayak begitu. Ya, enggak tahu lah. Tetapi itulah yang terjadi dan akhirnya kita tahu, oh layak ini sepertinya memang rakyat harus waspada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.